Siang itu, di kediaman Pak Afandi, terlihat sang istri tengah duduk sembari membaca sebuah buku yang entah apa isinya hingga membuat mimik wajahnya terlihat sangat lelah. Di sisi lain, Pak Afandi baru saja pulang, dengan wajah yang juga terlihat sedikit pucat. Ia mengetuk pintu rumahnya sembari mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh. Bapak udah pulang? Gimana? Udah dapat kerjaan belum? Segitu itu deh. Udah cari ke sana kemari tapi enggak. Belum ya? Ngomong-ngomong, Bapak kayaknya lemes banget. Bapak sakit ya? Enggak apa-apa. Dan bapak juga enggak apa-apa. Beneran? Kayak sakit loh. Enggak, paling ini tak buat tidur aja enggak ini. Terus sekarang buatin kopi dulu aja ya, selamat istirahat. Setelah sang istri meninggalkan ruang tamu, Pak Afandi kembali merenung. Kepala kok rasa kayak mau pecah, badan sakit semua. Aku sakit ya. Kok udah lama kan belum. Stres di rumah aja. Aduh. Bapak kenapa, Pak? Pak. Ibu, Bapak kenapa ini, Bu? Astagfirullah, Bapak. Ayo. Ambilkan HP, terus kita menambah. Iya, Bu. Dengan tangan gemetar, istri Pak Afandi segera menelpon ambulans. Halo? Selang beberapa menit kemudian, ambulans datang dan segera membawa Pak Afandi ke rumah sakit terdekat. Sesampainya di rumah sakit, Pak Afandi yang masih sadar langsung mendapatkan penanganan. Ya, silakan duduk dulu. Ada keluhan apa ya, Bapak ini? Pusing kan, Pak. Hari kemarin itu pusing banget. Sebelumnya ada riwayat vertigo? Enggak ada. Saya panggilkan dokternya terlebih dahulu ya. Kan dok. Ya, makasih, Pak. Baik Pak Afandi, jadi saya tadi dengar kalau Bapak keluarnya pusing tapi tidak ada riwayat vertigo ya Pak. Kalau begitu bisa diceritakan secara lebih detail, mungkin ibunya bisa menambahkan juga. Iya dok, saya merasa tuh kayak akhir-akhir ini suami saya tuh kelihatan lemas banget, saya khawatir jujur. Oh, apakah benar Bapak? Sejujurnya 3 bulan terakhir ini kepala saya tuh suka pusing gitu loh, Dok. Kayak nggak tahu tiba-tiba pusing, terus pandangan juga jadi gelap, tapi saya tuh nggak ada riwayat vertigo. Kayaknya ini ada penyebab lainnya deh Pak. Bapak mau cerita biar lebih enteng gitu, soalnya kalau kebanyakan mikir bisa bikin stres berkepanjangan loh Pak. Iya ceritain aja udah. Cerita aja Bapak. Jadi 3 bulan yang lalu Dengan perasaan ragu, Pak Afandi mulai merenung, menyusuri kembali peristiwa-peristiwa yang ia lalui 3 bulan terakhir ini, dimulai dengan di tempat kerja. Iya silahkan. Mohon maaf Bu, ada apa ya saya dipanggil ini? Jadi begini Bapak, mohon maaf sekali saya harus menyampaikan ini kepada Bapak. Kami perusahaan sangat menghargai kinerja Bapak sampai sekarang. Namun untuk saat ini perusahaan sedang mengalami pengurangan karyawan dan di sini posisi Bapak termasuk yang terdampak. Hah? Lalu berarti saya dipecat Bu? Iya Pak, mohon maaf sekali itu sudah sesuai dengan SOP perusahaan. Ya sudah, baik saya izin permisi dulu. Baik Pak, silahkan. Dengan perasaan terguncang, Pak Afandi pulang ke rumahnya.
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bapak kok udah pulang? Iya Bu, Bapak tadi barusan dipecat. Hah? Dipecat? Iya Bu. Terus? Pak, kita dapat uang dari mana? Uang bulanan udah mau habis, terus hutang kita juga udah banyak loh ke tetangga. Bapak mau nyuruh ibu ngutang lagi? Malu Pak. Ih. Kemudian, tak lama dari itu, anak sulung datang menghampiri kedua orang tuanya. Pak, Ibu, boleh nggak kakak minta sesuatu? Kakak pengen dibeliin laptop, Pak, Bu. Tugas kuliah lagi numpuk banget. Kakak malu, Pak, Bu. Kakak harus pinjem laptop di teman kakak terus. Kayaknya jangan sekarang kamu beli lunak. Bapak lagi bermasalah ini. Nanti kapan sih Pak? Kakak tuh udah dijanjiin terus sama Bapak. Terdengar suara ketukan pintu yang keras dari arah luar. Sontak hal tersebut membuat satu keluarga tersebut kaget, termasuk si bungsu yang tiba-tiba keluar dari kamarnya. Malu sama tetangga. Kenal saja. Ternyata itu adalah rentenir yang datang untuk membayar hutang hari ini. Aduh Pak kemana aja? Ini utangnya kapan mau dibayar? Hah? Mbak, iya Mbak, tadi pagi saya barusan dipecat. Aduh, sudah. Saya tuh nggak peduli ya Bapak mau dipecat mau apa. Ini utangnya kapan mau dibayar? Kalau misalnya minggu Gini udah gini aja. Minggu depan kalau Bapak belum bayar utang Bapak ini, sertifikat rumah saya minta. Tahu? Sekedar berandai menetapi diri ini, berpencar begitu mencari apa ini yang amat lama dia hidup, dicari. pekerjaan dipecat, anak minta laptop terus, tagihin Pergi tanpa tangga, pamrih, capek pergi banget tanpa rasanya. pamit akan Bapak, aku minum kesana banyak sekali yang kemari tanpa arah, serta ratusan makian. Astagfirullah, ada Kembali pulang untuk menenang. Saya mengerti sekarang penyebab utama pusing Bapak adalah stres berat. Jadi selain pengobatan medis, saya akan berikan terapi psikologis dan juga belajar teknik manajemen stres agar pikiran Bapak lebih tenang. Dok, saya tuh cuma mau obat penenang dengan dosis yang saya butuhkan aja. Saya tuh nggak mau ya dikasih bimbingan skala apa skala. Saya tuh nggak gila, saya tuh nggak depresi. Pak Afandi, saya mengerti perasaan Bapak sekarang yang sedang stres berat, tapi penggunaan obat penenang dengan dosis yang tinggi bisa merusak kesehatan mental dan fisik Bapak. Jika fisik sehat, pikiran bisa lebih tenang untuk memikirkan solusi. Keluarga pun juga harus jadi pendukung buat Bapaknya. Kita bisa membicarakan cara-cara untuk mengelola masalah keuangan. Jujur dok, masalah saya ini udah numpuk banget. Jadi saya tuh udah ketergantungan sama obatnya ya. Jujur saya pengen lepas dari ini semua. Tapi ya nggak bisa semudah itu gitu loh. Gak apa-apa Pak, saya akan meresepkan obat penenang dengan dosis yang telah disesuaikan untuk Bapak. Setelah itu saya akan memberi Bapak terapi psikologis dan juga teknik relaksasi agar tidur Bapak bisa lebih tenang. Baik Bapak, untuk saat ini saya akan meresepkan obat untuk Bapak. Kemudian Bapak bisa menebusnya di apotek. Untuk minggu depan Bapak bisa kesini di jam 9 menemui saya untuk kontrol ya Pak ya. Terima kasih dokter, semoga saya. Mari kakak saya antarkan.
Hari itu Pak Afandi akhirnya menyadari bahwa beban hidup yang dipikulnya tidak harus ia tanggung seorang diri. Dengan bantuan tenaga medis, dukungan keluarga, dan keberanian untuk mencari jalan keluar yang lebih sehat, membuat langkah kecil menuju pemulihan pun mulai terbuka. Masalahnya belum selesai, tetapi untuk pertama kalinya ia memilih untuk menghadapi, bukan lagi menahan sendiri.